Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM. Dan tak lupa pula yang saya muliakan Bapak Rektor kita, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dosen pengampu kami, yakni Ustadz Irzak Yuliardi Nugroho MH. Dan tak lupa pula yang kami hormati teman-teman HKI yang seperjuangan dalam menuntut ilmu. Dan kami banyak berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya, sehingga saya bisa menerangkan sedikit tentang pengertian fikih siasah, pengangkatan seorang imam, kriteria seorang imam, dan hak kewajiban seorang imam. Baik, lanjut pembahasan, yakni fikih siasah. Fikih siasah adalah cabang ilmu fikih yang mempelajari tentang tata cara pengaturan dan pengelolaan urusan umat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Kata fikih secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan amal perbuatan. Sedangkan siasah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, memerintah, atau mengurus. Secara terminologinya, fikih siasah mencakup berbagai kebijakan, peraturan, dan hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan umat agar sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang mudarat. Baik, lanjut. Yang kedua, pengangkatan seorang imam. Pengangkatan seorang imam dalam Islam adalah proses penting yang melibatkan beberapa langkah dan syarat. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama, pemilihan oleh ahlu al-uqdi wa al-hilli. Imam dipilih oleh sekelompok orang yang memiliki otoritas dan keahlian dalam urusan agama dan pemerintahan. Mereka dikenal sebagai ahlu al-uqdi wal-hilli. Lanjut yang kedua, baiat. Setelah dipilih, imam harus menerima baiat atau sumpah setia dari umat. Baiat ini merupakan bentuk dukungan dan pengakuan dari masyarakat terhadap kepemimpinan imam. Lanjut yang ketiga, syarat-syarat imam. Seorang imam harus memenuhi beberapa syarat seperti memiliki pengetahuan agama yang mendalam, adil, dan mampu menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik. Lanjut. Yang terakhir, nomor 4, tugas imam. Imam bertanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan hukum syariat, melindungi umat dari kezaliman, dan mengatur urusan duniawi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lanjut yang ketiga, berikut adalah beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang imam dalam Islam, yaitu yang pertama, beragama Islam. Yakni imam itu harus seorang muslim karena sholat adalah ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut ya. Nomor 2, berakal sehat.
Imam harus memiliki akal yang sehat dan mampu memahami serta melaksanakan sholat dengan benar. Lanjut yang ketiga, balik dan dewasa. Imam harus sudah mencapai usia balik dan dewasa. Sholat yang dipimpin oleh anak kecil yang belum balik tidak sah. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus laki-laki. Untuk sholat berjamaah yang melibatkan makmum laki-laki. Jadi imamnya harus seorang laki-laki, ya. Terus yang kelima, fasih dalam membaca Al-Fatihah dan bacaan sholat. Imam harus mampu membaca Al-Fatihah dan bacaan sholat lainnya dengan benar dan fasih. Jadi harus fasih. Yang keenam, tidak menanggung dosa besar. Imam sebaiknya tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar yang terus-menerus. Jadi seorang imam itu gimana ya? Tidak ahli maksiat itu. Ya. Jadi lanjut dah. Lanjut yang ketujuh, memiliki pemahaman yang lebih tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi imam harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah sehingga dapat memimpin sholat dengan baik. Lanjut yang terakhir, tidak dibenci oleh jamaah. Imam sebaiknya tidak dibenci oleh jamaahnya karena hal ini dapat mengganggu kehusyuan sholat. Jadi jamaahnya itu tidak ada yang membenci imamnya, ya. Lanjut, hak dan kewajiban seorang imam. Beberapa hak dan kewajiban seorang imam, yakni yang pertama, haknya imam itu yang pertama, dihormati dan ditaati. Imam berhak mendapatkan penghormatan dan ketaatan dari makmum selama ia memimpin sholat sesuai dengan syariat. Yang kedua, diberi dukungan. Imam berhak mendapatkan dukungan dari jamaah dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik dalam hal keagamaan maupun administrasi masjid. Lanjut, yang terakhir, kewajiban imam. Yang pertama, memimpin sholat dengan benar. Jadi imam itu harus memimpin sholat dengan benar. Imam wajib memimpin sholat dengan benar, termasuk membaca Al-Fatihah dan bacaan sholat lainnya dengan fasih sesuai tajwid. Yang kedua, menjaga kesempurnaan sholat. Imam harus memastikan bahwa sholat yang dipimpinnya memenuhi syarat sah dan rukun sholat, serta menghindari hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Lanjut, yang ketiga, memperhatikan kondisi makmum. Imam harus memperhatikan kondisi makmum, seperti tidak memperpanjang sholat secara berlebihan sehingga memberatkan jamaah. Yang keempat, memberikan contoh yang baik. Imam harus menjadi teladan yang baik dalam hal akhlak dan ibadah, serta menjaga dirinya dari perbuatan dosa besar. Lanjut, yang terakhir, nomor 5, mengatur shaf sholat. Imam bertanggung jawab untuk mengatur shaf sholat agar lurus dan rapat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kan biasanya kalau mau sholat kan imamnya biasanya kan gini dulu, ya. Istawu sufufakum liiqamatis sholat, kan gini, ya. Baik. Nah, itu jawabannya makmumnya, ya. Baik. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.